mau jurusan musik, saya suka musik. Oh iya. Ya, nggak boleh sama orang tua saya. Orang tua saya ngomong, kowe nek sekolah musik sok mben meh mangan opo gitu. Yo, mangan nada. Itu saya SD itu diberi julukan dalang caeng. Caeng, apa itu? Jadi kalau dalang dengan wayang kulit, caeng. Yoi kowe nastan wahyu. Itulah yang namanya wahyu. Nuhun. Selamat sore saudaraku, jumpa lagi di Cerita Sore. Pada sore hari ini kita akan bicara tentang cinta hingga cita-cita. Mas Dalijo, selamat sore. Selamat sore Pak Grigo. Selalu sehat pokoknya. Selalu sehat. Ya. Always selalu. Ini jujur, Pak Dalijo. Kalau saya ini ketemu pelawak malah gak takut ya. Takutnya kalau apa? Takut nanti kalau jenengan pulang nanti malah saya jadi bahan lawakan di Jogja nanti. Dimanapun di jalan di mana itu bisa jadi bahan. Makanya itu. Iya. Karena menurut saya begini ya, orang yang bisa membuat orang lain menjadi tertawa itu sebenarnya orang yang luar biasa menurut saya. Kadang kita nggak sadar di balik orang yang lucu itu ada perjuangan hidup yang tidak lucu sebetulnya. Hidupnya sudah lucu tambah nggak lucu ya. Pak Grigo juga lucu loh sekarang. Pak Grigo sudah meninggalkan dunia hitam yang jelas sudah putih. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah menep itu loh. Pak Grigo wis ibaratnya seperti seorang resi ya, seorang jadi wis semeleh gitu. Wis apa-apa ada yang mau semeleh. Hari ini saya ingin ngobrol sama orang yang bernama Dalijo tentang perjalanan hidup, tentang lawak, tentang cerita-cerita yang mungkin belum banyak orang tahu. Mas Dalijo ini termasuk legenda Jogja, ya. Mulai dari TVRI, angkringan, apalagi panggung rakyat ya. Ya, ketoprak, kemudian wis macam-macam. Sampai hari ini masih diingat masyarakat. Orang sering melihat bahwa pelawak itu hidupnya selalu lucu. Padahal saya yakin di balik orang yang membuat banyak orang tertawa itu pasti ada cerita hidup yang tidak ringan. Yang tidak lucu. Mbak Dalijo, dulu waktu kecil memang sudah lucu atau karena hidup yang keras ini yang akhirnya Mas Dalijo dipaksa untuk jadi lucu? Ya, saya yakin bahwa Tuhan senantiasa memberikan jalan dan menggariskan jalan saya untuk menjadi seorang pelawak gitu atau lucu itu dari saya lahir, begitu lahir tuh sudah ketawa kok. Bapak ibu saya sudah, jadi orang nangis malah guyu saya. Oh, iya. Nah itu terus sampai sebenarnya dulu dari SD saya asli Nganjuk Pak Grigo, Nganjuk, aslinya Jawa Timur, ya. Jawa Timur. Saya ke Jogja itu tahun 84 mulai kuliah gitu. Jadi TK, SD, SMP, SMA di Nganjuk, terus di Jogja. Itu nah, mungkin sejak SD itu sudah yang sering lucu ya, teman-temannya. mencintai seni budaya. Wow. Dulunya wayang kulit. Terus SD sudah suka wayang kulit. SD sudah. Aneh itu. Aneh. Karena saya ngikut kakek saya. Jadi sudah dibuatkan wayang dari kertas itu. Itu saya SD itu diberi julukan dalang caeng. Caeng. Apa itu? Jadi kalau dalang dengan wayang kulit, caeng. Hari SD sudah cinta wayang kulit itu, caeng. Terus penonton saya banyak. Nanti sebaya itu penonton celuki kabeh teman-teman itu dalang SD itu. Oh, SD. Terus SMP saya di Nganjuk SMP 1. SMP favorit. Jadi ya termasuk cah pinter jane nek mlebu di SMP 1 Nganjuk itu. Wow. Ya. Lulus SMP Nganjuk saya mau ke konservatori sebenarnya di Surakarta. Sekarang apa ya? SMKI. Kalau sekarang jadi SMK 8 ya. Sudah mendaftar nggak jadi, didaftari sama guru saya panggilan di SMA 1 Nganjuk anak pertama. Wow.
Jadi baru dibangun SMA 1 Nganjuk itu panggilan hanya dari SMP itu 5 orang. Yes, termasuk cah pinter meneh itu. Wow. Nah, SMA 1 Nganjuk. Lulus SMA 1 Nganjuk, saya mau mendaftaran ke ASKI Surakarta dulu, Akademi Seni Kerawitan Indonesia. Saya ke tari sebenarnya. Basic saya juga tari juga. Sudah mendaftar, tidak jadi karena panggilan. Kalau sekarang panggilan itu loh, prestasi. Iya. Kalau zaman 84 itu PMDK. Oke. Penelusuran minat dan kemampuan saya ke bahasa Perancis IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang jadi UNJ. Perancis. La Francong direct. Comment allez-vous, ça va gitu. Oh, pokoknya. Aku sendiri ya nggak ngerti. Kok bisa kesasar masuk sasar Prancis gimana itu? Panggilan. Jadi saya jurusan SMA saya bahasa. Jadi ada bahasa Jerman, Inggris, Perancis. Nah, penyeleksian saya termasuk yang pinter lagi itu. Nah, terus dipanggil prestasi di IKIP Negeri Yogyakarta tanpa tes. Yang lainnya si penmaru dulu baru tes itu. Saya sudah daftar ulang. Tapi memang sudah ada basic yang ketika SMA bisa berbahasa Perancis itu. Iya di SMA. Di SMA ada jurusan bahasa Perancis. Sampai selesai lulus. Sampai selesai lulus. Wah, sekarang kalau ke Perancis sudah enteng ya. Ya agak lupa. Lah bahasa Perancis sekarang banyak ke lawaknya, ke dagangnya ke ya itu. Tapi ya masih ingat. Ini aneh loh ya. Suka dalang dan sebagainya kok Ya. bisa tiba-tiba tidak ke karawitan tadi loh. Kenapa kok bisa ke jurusan bahasa Perancis? Ya karena dari SMA saya kan jurusannya bahasa. Iya. Jadi panggilan untuk menjadi mahasiswa ke IKIP itu ya dari bahasanya itu kan gitu. Jadi terus terang saja otodidak saya belajar seni budaya. Wow. Karawitan, ketoprak. Ya di kampus itu ada namanya Kamasetra di IKIP Jogja dulu sebelum jadi UNJ itu ada Kamasetra, keluarga mahasiswa seni tradisi. Dan itu ndilalah itu dekat dengan ASTI zaman dulu. Yang sekarang ISI pindah ke Sewon itu dulu kan dekat dengan IKIP. Saya sering berobos pager itu. Terus main bareng sama teman-teman di ASTI, maka ya bisa joget. Sampai sekarang saya juga penari di Ramayana Prambanan. Wah, ceritanya hampir mirip sama saya itu. Saya itu dulu SMA. Ya, SMA. Jurusannya juga IPS, SOS waktu itu. Oh ya, Sosial budaya. Nah, saya ketika lulus saya mau sekolah di itu Akademi Musik Indonesia waktu ASMI. itu. Ya, AMI. Mau jurusan musik, saya suka musik. Oh ya. Ya, nggak boleh sama orang tua saya. Orang tua saya ngomong, kowe nek sekolah musik sok mben meh mangan opo gitu. Yo, mangan nada. Ya udah saya kebelasuk ke fakultas lain gitu loh. Terus fakultas apa Pak Grigo? Ekonomi saya. Ekonomi. Ya masih ekonomi ya. Tapi kalau nggak ekonomi saya nggak bisa jadi orang bisnis, nggak ketemu Pak Dalijo. Iya ya, hitung-hitungannya meleset. Untungannya meleset. Tapi musik karena saya senang musik akhirnya otodidak sama ya. Wah. Kita masuknya ke seninya. Berarti musiknya otodidak. Otodidak, nggak pernah sekolah ya. Sekolah musik maksudnya. Tapi luar biasa kemarin mengadakan konser ya toh. Wah itu. Itu ya sama teman-teman. Lebih lanjut Pak Dalijo. Ya. Kalau boleh tanya ya, pertama kali tampil melawak lalu dibayar itu kapan itu? Saya tampil pertama kali melawak terus dibayar itu ya di Jogja. Oh iya. Di Jogja. Kalau dulu masih di SMP itu antar kelas itu sekolahan Yang SMA profesional juga. ya, di Iya, Jogja juga. udah hobi menjadi profesi kan akhirnya di Jogja. Saya diangkat juga dari media, saya bikin angkringan itu dari tahun 1997. 97. Nama Dalijo itu nama panggung, nama angkringan Ya. supaya lebih akrab itu. Yang beri nama dulu almarhum Pak Mantos. Waktu jadi bintang tamu kedua dari angkringan. Bu Waljina, Pak Mantos, terus saya dipanggil Jojo Dalijo, spontan. Akhirnya jadi nama Jadi nama saya. Dalijo. Nama asli saya panjang. Siapa namanya? Stefanus Prigasiswanto. Wuh. KTP saya nggak cukup kok. Kalau pakai nama Stefanus itu kan agak susah ya Agak orang. susah, ya. Dalijo, Udah pakai nama Jawa aja, Dalijo. Biasanya pelawak-pelawak Jawa itu pakai belakangnya
Jo. Oh. Basio. Basio. Dalijo. Presiden juga Soeharto. Soekarno. Joko Widodo. Oh. Pak Dalijo. Iya. Pertama kali dibayar berapa Pak waktu itu? Melawak dulu. Ya. Pertama kali dibayar saya 2 orang 5.000. 5.000. Ampun loh itu. 5.000. Masih banyak saya. Saya ketika kerja, saya kan karyawan. Nggih. Digaji pertama 12.500 sebulan tapi. Lah saya sekali tambah 5.000 terus tambah gitu. Itu lumayan ya. Ya lumayan, tapi kalau itu sebelum diangkringan. Tapi kalau sudah diangkringan ya. Pernah nggak waktu manggung itu dikasih bayaran lu pulang malah nombok itu? Pernah nggak? Jering. Buat makan, buat ongkos transport habis kurang malah habis nombok. semua. Dan itu saya bawa temen kan begitu sih. Itu di daerah Jawa Timur, nggak berusaha sebutkan kotanya. Tapi kota pecel, podo wae. Itu pernah dulu satu kendaraan ada 7 orang. Itu sama keyboard sama. Ya udah besok ya udah. Itu terus enggak ada beritanya, ya udah biar aja. Hidup saya piknik sama teman-teman ya. Begitu, karena begini Pak Grigo, prinsip saya itu kalau saya sudah bisa menghibur, itu bayaran yang lebih lebih besar dibanding nilai rupiah. Gitu. Betul. Daripada saya dibayar mahal tapi nggak lucu, tidak bisa nuju prono, tidak bisa menghibur orang. Wah itu saya gelone itu sampai mendalam itu biasanya. Gitu. Hubungannya dengan lucu ya. Yeah. Pernah nggak pada waktu melawak itu gagal total itu? Pernah nggak? Pernah. 2 kali. Lucu tapi nggak ada orang ketawa gitu. 2 kali di tempat yang sama. Gimana ceritanya? Menarik. Nah kalau itu ke utara, ke Semarang. Ya. Jadi manten itu. Manten Tionghoa biasa toh. Kalau saya berlima dulu. Ke sana ke Semarang. Ada musik, kita melawak. Wah, enggak ada yang ketawa. Akhirnya kita nyanyi. Nyanyi ya ora ana wong noleh. Karena kan round table. Ya, round table itu udah pokoknya kita yang guyu wis kanca-kanca musik itu sendiri. Sampai selesai acara itu yang punya acara, waduh terima kasih Pak Dalijo, acara sukses. Udah itu sudah akomodasi udah beres semuanya. Jangan kapok ya besok, batinku kapok aku. Besok lagi itu kakaknya, terus adiknya jadi manten 1 tahun ngundang lagi. Iya. Siap-siap loh Pak. Siap-siap. Iki mesti koyo wingi iki. Akhirnya sama persis. Ya ora lucu. Mungkin ceritanya nggak kena dengan audiensnya mungkin. Lucunya itu. Atau kenapa pernah dievaluasi belum kok nggak ketawa kenapa sih? Ya karena waktu itu pasti bareng sama keluarnya makanan. Pelawak itu matiku tuh kalau bareng sama makanan, audiennya makan. Oh gitu. Karena makanannya kan terus round table kan. Iya. Ya udah, tamunya nggak makan. Didengerin ya, mereka lebih menikmati makanannya. Apa ya kita mau datangi satu tuh, lihat aku. Iki aku ndak lucu. Iki lucu. Iki lucu. Aku sampai berpesmita. Itu lucu. Ya udah kita jadi pelengkap aja di situ. Pelengkap penderita. Pelengkap penderita. Ya itu karena prinsip saya melayani, ya sudah melayani dengan situasi dan kondisi apapun. Harus ikhlas, harus legowo. Tapi pulang hatinya tidak puas ya. Oh, tetap tidak puas. Itu karena ya kita tidak bisa 100% untuk menghibur gitu, tapi kita ditempatkan dalam tempat hiburan tapi yang tidak bisa menghibur. Nah, itu pernah. Mudah-mudahan tidak terulang.
Cuma 2 kali aja. 2 kali aja di tempat yang sama. Yang kagungan kerso juga sama. Dan setelah itu juga wah terima kasih sudah wah menghibur kami semua batinku. Oke. Pak Dalijo dulu kan pernah sering di TVRI. Zaman dulu mulai masuk TVRI tahun berapa, Mas? Wah, 85. 85. Saya sudah ke Ketoprak Sayembara. Itu. Jadi kalau angkringan itu 97 nggih. Jadi sebelum itu ke ketoprak saya, ketoprak tari itu kan basic saya tari juga. Bedanya apa? Zaman dulu ketika melawak di TVRI dengan sekarang itu bedanya apa? Bedanya, Ya. penontonnya beda. Oh, Kalau ditonton penonton zaman dulu tahun 85, 87, 86 penontonnya masih muda dan sekarang penontonnya tua-tua. mengikuti usia Mas Dalijo. Dari dulu. Yang jelas begini, era zamannya kalau dulu itu jenis lawakan itu materinya ngelemeng. Apa itu ngelemeng? Ngelemeng itu istilahnya seperti dagelannya Pak Basyo. Oke. Jadi kita memberikan materi dadadadadadadad baru ger. Cerita dulu baru mikir penonton ger gitu. Tapi kalau sekarang tuntutan not zaman kelakone istilahnya. Zaman sekarang nggak bisa kita. Begitu keluar harus sudah der. Sudah lucu ya. Udah lucu apapun yang terjadi. Seperti tadi saya Pak Grego sudah lepas dari dunia hitam. Mikir aku, bulu rambutnya Rambutnya putih. Lucu sudah lucu. Ini kalau yang nonton 2.000 orang lucu loh ini. Nah itu jadi apapun harus langsung kita bisa mengangkat apa saja. Misalnya kalau kita, kalau saya kan sering juga dengan Pak Grego di gereja-gereja misalnya. Ya begitu datang tek ya langsung apa yang bisa kita ekspos di situ. Pelawak itu kondisional. Betul. Jadi tidak hanya paketan. Betul. Paketan misalnya bedean apa-apa itu tidak hanya itu. Tapi harus kondisional. Di mana kita melawak di situ kita punya materi. Pak Dalijo, seorang pelawak itu ya sebenarnya itu orang yang paling bahagia karena hidupnya itu melawak terus ya, atau paling pandai menyembunyikan perasaan sedih? Bisa saja manipulasi kehidupan. Memanipulasi kehidupan. Tapi seyogianya harus sama. Luar dan dalam harus sama. Sebuah tuntutan, misalnya saya pada waktu COVID kemarin. COVID kemarin harus rekaman, harus syuting paket-paket angkringan. Padahal tidak ada penonton. Ya. Semuanya dibatasi. Kita melawak pun menggunakan face shield atau menggunakan ini apa? Masker. Itu dituntut harus lucu. Piye? Wangel lo itu. Wangel ya. Mimiknya tertutup semua. Mimik tertutup karena pendukung pelawak itu bisa terangkat apa materinya karena juga mimik juga. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa dan berolah kata di situ. Dan materi siaran di TVRI harus tetap terus terwujud. Itu tanpa penonton adanya ya wis diguyu karo kancane ini aja. Gitu. Tapi kalau misalnya dulu dan sekarang tadi yang ditanyakan Pak Grego untuk apa penontonnya, audiennya itu memang sekarang dituntut harus cerdas pelawak. Di mana dia melawak tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Materi pelawak itu tidak lazim untuk diulang. Tapi kalau lagu bisa. Ya. Neng kono nyanyi lagu Widuri, nanti di sini lagu Widuri. Nah, kalau pelawak itu misalnya di sana sudah ditampilkan, di sini kok dilalah itu penontonnya ada yang sama. Itu wis tahu. Wis tahu. Itu tuntutannya. Jadi harus kreatif terus. Harus kreatif. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Misalnya kita melawak di TVRI, satu frame melawak itu penontonnya audiensnya dari mana? Tanya dulu. Misalnya dari SMA De Brito, misalnya dari Steladus, misalnya dari Muhi atau dari SMA Taruna atau dari SMA Pelayaran. Nah, materi kita harus sesuai dengan audien. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan audiennya, ya bentar lagi apa lagi gitu. Kita nggak nyambung akhirnya.
Itu harus. Jadi melawak pitulasan atau melawak di kampung, kemudian kita melawak di kampus beda. Beda. Kampus jurusan apa sih? Kedokteran gigi. Ya kita harus tahu seluk-beluk pergigian misalnya. Misalnya dari kedokteran hewan ya kita harus paham. Jadi harus belajar dulu. Harus mencari harus materi-materi riset, yang ada. ya harus riset dan belajar. Kemudian apa yang terjadi di lingkungan tersebut Itu yang membuat lucu. Jadi nyambung dengan nyambung Pak. audiensnya. Oke. Kalau sampean ini sedang ada masalah hidup ya, misalnya lagi susah gitu, kebetulan pas ada jadwal manggung gitu ya. Gimana? Masih bisa bikin orang tertawa. Ya itu Itu pernah terjadi. Saya harus memanipulasi perasaan ini. Jadi ya pada waktu itu terjadi miss dan akhirnya saya kan ada IO juga. ya. Semuanya sudah beres, sudah saya kosnya sudah saya bersih semua. Nah, ternyata yang punya hajat ini justru melarikan diri. Wow. Itu pernah itu 2011 atau berapa ya, tahun 2011. Jadi satu wedding itu. Dan banyak teman-teman saya juga kena korban gitu. Jadi orangnya sampai sekarang pun belum sembuh neng di gitu. Iya. Nah, itu kalau kita perasaan aku apa iso aku dewe sedih kok dadak. Padahal setelah mendapatkan itu dengan teman-teman sendiri banyak yang juga tertipu. Besok saya harus rekaman. Itu Harus menghibur. Itu sudah tahu kalau ada masalah itu tapi tetap harus tampil gitu ya. Harus tampil. Supaya tidak mengecewakan penonton. Iya. Akhirnya apa? Besok saya tampil, malam hari itu saya lari ke Ganjuran. Wow, sip. Saya lari ke Ganjuran. Saya berserah diri. Tuhan, apapun yang terjadi, itu semuanya adalah kehendak-Mu. Kalau memang harus terjadi, terjadilah. Itu kehendak-Mu. Saya yakin bahwa Tuhan punya rencana. Besok saya harus melakukan sesuatu yang mungkin berbalik dengan apa yang saya rasakan ini. Tuhan, saya beri jalan. Yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran. Yes. Dan itu saya yakin betul. Kalau pada waktu itu ya, saya ketipu itu bisa untuk beli satu rumah. Wow, banyak banget. Pada tahun 2011 itu sekitar hampir 200-an. 200-an tahun itu kan sudah perumahan sudah bisa untuk beli rumah. Hilang. Sepeser pun tidak kembali. Nah, besok saya harus menghibur. Begitu pulang dari Ganjuran, los, plong, dol. Wow. Nah, sudahlah. Pokoknya saya harus mulai dalam perjalanan baru. Tuhan beserta saya. Akhirnya apa Pak Grego? Los, tidak ada masalah. Istri juga mendukung. Nggak ada pokoknya beban ya? Tidak ada beban. Terus berikutnya saya yakin Tuhan Yesus punya rencana. Tidak ada setahun, nggak sampai, hanya berapa bulan. Ditukarin. Uang itu kembali bahkan berlipat. Wow. Haleluya, puji Tuhan. Benar terjadi itu. Itu kuasa Allah yang tidak bisa dipungkiri. Di luar akal manusia. Setuju, sangat setuju. Udahlah, berserah diri, pasti itu ada jalan. Kalau tadi ada rasa sedih ya Pak Dalijo. Nggih. Pernah enggak Kak? Pak Dalijo itu diremehkan orang lain. Misalnya, alah pelawak ngopo gitu. Enggak ya Pak? Selalu menghargai ya pelawak ya gitu ya. Selalu dihargai. Tapi ya itu bukan istilahnya bukan diremehkan, tapi tapi untungnya itu tidak terus berlanjut. MC pengantin. Saya kan netral dengan manten apapun. Ya. Manten Jawa, Sunda, atau Bali atau yang mana, atau Jogja atau Solo. Kan profesi saya juga panoto coro manten juga. Nah itu dengan keluarganya itu memang keluarga yang taat dengan beragama. Tapi
setelah tahu agama saya lain, Stefanus agama itu, toh Pak Dalijo itu Kristiani toh. Injih, saya Kristiani, saya Katolik Pak. Aku. Ya. Itu wah di sini kan gimana nih perasaan beliau? Ini yang punya hajat loh. Pak Dalijo ya. Besok saya mau matur lagi. Oh injih, monggo. Kan dalam harapan saya, ya monggo silakan pakai saya, oke? Tidak ya ora masalah. Tidak sampai besok. Jadi sore itu langsung menyatakan positif Pak Dalijo, saya siap. Pak Dalijo memimpin dari acara saya wedding ini, tidak hanya Pak Dalijo MC, tapi semuanya saya serahkan Pak Dalijo. Baik itu ada gamelan, kemudian aturan tentang seserahan dan lain sebagainya. Loh, itu mukjizat apa di luar dugaan loh Pak? Iya betul. Dikira sudah dieksekusi. Di blacklist saya sudah dieksekusi dan tidak jadi. Luar biasa. Saya percaya bahwa jangan malu mengatakan bahwa saya itu berkeyakinan apa. Iya, apa adanya. Apa adanya, resikonya monggo terserah. Tapi Tuhan Maha baik kok. Semuanya bisa baik. Tuh yang ada sentilan-sentilan sedikit tentang perbedaan, tapi ternyata juga tidak banyak yang begitu. Acara apapun, dari acara keagamaan pun saya juga tidak menolak. Dan banyak kok yang di seniman itu netral kok. Seniman itu netral begitu. Tapi kalau saya yo ndak menutup-nutupi bahwa saya adalah orang Kristiani. Monggo silakan, saya melayani kok. Gitu. Dalijo, kalau Anda tuh lucu di panggung itu, kalau di rumah juga lucu nggak sama terhadap keluarga? Penonton yang paling jujur, iya, itu adalah anak dan istri saya. Gimana itu ceritanya? Kalau di panggung misalnya lucu di audiens lucu gitu dia. Tapi kalau istri saya bilang ini ketoknya kurang ini lu mau. Pas iki gini. Anak saya juga isih rada lucu wingi anunya itu. Jadi korektornya itu dari keluarga, anak istri. Tapi memangnya sebelum panggung itu di rumah dipentaskan dulu gitu. Oh tidak, tidak langsung. Saya tidak pernah latihan, ada apa gitu enggak. Spontan. Kadang kalau ngajak istri gitu baru setelah koreksi ya. Koreksi aja. Oke. Gitu. Mas Dalijo, saya ini kira-kira cocok nggak jadi pelawak? Kalau Pak Grego jangan jadi pelawak. Kenapa? Pak Grego membayari saja. Nanti pelawaknya tambah banyak. Seandainya saya disuruh jadi pelawak ya, kira-kira saya cocoknya jadi peran apa? Pak Grego tuh perannya jadi Pak Lurah. Kok bisa Pak Lurah gimana? Ya, jangan jadi Hansip. Nanti malah sok diplokoto nanti. Itu. Pak Lurah. Penengah. Kan pelawak itu kita ambil dari 4 ini ya. Misalnya ada Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Semar ini ada sesepuhnya, sering meluruskan, sering mengambil kesimpulan itu Semar. Gareng, Petruk, Bagong. Ini punya peran masing-masing. Bagong ini yang bikin masalah. Petruk ini yang mengungkapkan masalah. Ya. Gareng biasanya korban. Korbannya Gareng. Ya, ini pasti harus ada di pelawak itu. Oh, jadi 4 unsur itu ya? 4 unsur itu ada. Di angkringan pun sudah punya karakter masing-masing. Kalau yang namanya Dalijo itu ora tahu apik. Mesti kontroversi, mesti gawe masalah, lah itu untuk menghidupkan suasana. Karena angkringan itu adalah merupakan drama komedi, jadi itu. Jadi harus ada ceritanya, harus ada yang menengahi, ada yang
Jadi karakternya, walaupun karakter itu berbalik dengan asline itu. Di sana kontroversi, mesti watak elek, sok ngapusi, sok ngene gitu. Dalijo. Dalijo itu begitu. Tapi kalau di luar kan sering dapusi. Oke, kalau tadi nggak cocok ya saya jadi pelawak ya. Cocoknya jadi guru, Ya, apa jadi Pak Lurah, pengusaha, itu atau jadi pengusaha. seniman, atau Iya. jadi debt collector. Debt collector ketoknya wangun. Wah, Pak Grigo punya datang. brengos saya. Ya, itu template brengos nanti. Karena kan sudah membawa karakternya. Oke. Saya belum puas jawaban Anda ini. Iya, yang mana? Kalau Pak Dalijo saya suruh ngajarin saya ngelawak 1 menit itu aja, gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? 1 menit saja. 1 menit. Mikir sekarang. Karena yang namanya pelawak itu adalah pribadi. Satu dengan yang lainnya nggak sama. Satu materi lawak. Saya bawakan, dibawakan orang lain. Nggak bisa. Pak Grigo yang membawakan nggak sama. Nggak sama. Tidak sama itu. Jadi keunikannya di situ. Maka sekolah lawak tidak ada. Oh iya ya. Ya, Sekolah ada. lawak nggak ada. Nggak ada. Itu harus dari dalam sendiri ya. Iya, kecuali itu lawak yang sudah dibikin skenario nanti harus begini-begini. Tapi kan beda. Beda. Apalagi penontonnya nanti penonton bayaran misalnya. Sak ger 50.000 misalnya. Nanti ngitung berapa ger gitu. Itu beda Pak, beda gitu. Wah, iya. Jadi saya kalau mau ngelamar jadi grup pelawak itu nggak tahan lama ya, paling-paling 1 hari sudah keluar gitu ya. Karena pelawak itu tantangannya jantung. Oh, jantung. Medeni loh. Begitu melawak tidak lucu. Rasanya nggak bisa tidur semalam. Itu ya, Coba bener kalau ya, Pak bener, Grigo semalam nggak bisa tidur gimana itu. Pelawak itu adalah profesi yang lemah Pak. Begitu kita melawak di pinggir jalan, kalah dengan suara mobil atau motor, itu sudah nggak berhasil. Kita melawak audienya makan, kita nggak berhasil. Kita melawak audio sound systemnya nggak bagus, ora berhasil. Kita melawak audiennya tidak respon, tidak berhasil. Itu profesi yang jarang orang mau menekuni karena risikonya tinggi. Penyakit saraf. Masih jantung, masih saraf. Jantung sih saraf itu. Kalau nggak lucu, ini. Tapi kalau sudah tingkatannya sudah di atas, sekarang nggak lucu nggak apa-apa lah. Wong wingi ya wis tahu lucu. Kan menghibur diri cuman Iya, begitu. menghibur diri. Nah kalau seperti tadi dalam tempat yang sama, setahun kemudian nasibnya podo, ora lucu kabeh aja. Gitu. Pak Dalijo, saya itu pengen Anda nembang sedikit saja. Dikit aja. Oh nembang? Iya. Oke. Saya tak minum dulu. Silakan. Mari silakan. Yo. Monggo. Lagi ana tamu mangga gesek ya. Ini tembang gambuh. Untuk mengingatkan kita untuk perjalanan dalam kehidupan. Angger sira mangayun. Angger sira mangayun itu kalau kamu sudah berjalan maju. Hayu kongsi tansah kumalungkung. Jangan mempunyai sifat tinggi hati. Ratu agung paring nugroho sayekti. Percayalah bahwa Ratu Agung yang menguasai jagat raya ini akan memberikan pahala untuk kamu. Wow.
Ya kowe nastan wahyu. Itulah yang namanya wahyu. Nuhoni dawuh yuang manon. Nuhoni dawuh itu artinya selalu berserah diri dan melaksanakan apa yang menjadi dawuh dalam perintahnya. Itu pastilah semuanya akan baik gitu. Kalau dirangkum dari awal sampai akhir tadi gimana? Sebuah perjalanan hidup kalau kamu sudah maju, sudah melangkah, sudah dalam taraf keberhasilan, jangan mempunyai rasa tinggi hati, congkak dan lain sebagainya. Selalulah berserah diri. Yakinlah bahwa Gusti Kang Maha Agung ini pasti paring sesuatu pada kamu, sehingga dalam kehidupanmu tuh baik gitu. Wah, aku kok ora kaya pelawak ya nek gini ya. Enggak pelawak. Malah itu seperti yang itu ya apa? Saya pernah dengar Surodiro Jayaning Kang Pangestu. Pangestuti. Brasto tekaping ulah Darmastuti. Jadi semua keburukan, kejelekan itu pastilah hampir sama itu ya. Kan kalah dengan kebaikan. Gitu. Jadi kalau punya ilmu ya ada istilah mangasah mingising budi, ha memasuh memalaning bumi, ha memayu hayuning bawono. Yes. Mangasah mingising budi itu apapun ilmu yang telah kamu dapatkan, diasah lebih baik dan jangan awal atau istilahnya jangan pelit untuk diberikan pada orang lain. Gitu. Baik. Memasuh memalaning bumi itu kita menyingkirkan untuk halangan-halangan yang akan menghalangi kehidupan kita. Memayu hayuning bawono ya itu kerukunan kita bersama. Begitu. Pak Darijo sangat menyentuh itu filosofi dari apa yang Anda tembangkan tadi. Kalau tadi sudah nembang, sekarang coba stand up, tes. Monggo Pak Darijo, stand up sebentar. Oke. Untuk meningkatkan taraf hidup itu biasanya orang itu harus bisa mengembangkan diri dalam berbagai usaha. Oke. Misalnya kalau di angkringan itu harus lebih menterengnya. Itu orang luar bisa cepat beli harus dengan bahasa Inggris. Cat rice. Sego kucing. Ganti sego kucing. Kalau teh jeruk itu cuma harganya berapa? 3.000, 4.000 kan? Iya. Ganti. Lemon tea. Harganya bisa 15.000. 15.000. Itu. Terus kalau misalnya kita ke Klaten ini kan ada a cup soup chicken of Mr. Deficit. Cup sup Mr. Deficit. Ganti. Yo. Sop ayam Pak Min. A cup of soup chicken. Sop ayam Mr. Deficit. Deficit kan min. Minus. Jadi Pak Min. Sup ayam Pak Min. Siang lagi kita ke warungnya soto of Mr. Religious. Sotone Pak Soleh. Untuk meningkatkan kualitas itu. Kalau di Bantul itu ada loh makanan dirty noodle. Mie letek. Bener. Ada juga minuman kesehatan itu a cup of rabis. Wedang woh. Ya, itu untuk meningkatkan. Nah, saya kan ke bahasa Inggris. Misalnya tukang becak dulu, misalnya becak itu harus gobek gunder, bolak-balik misalnya. Dari Malioboro ke Tugu misalnya, gobek gunder. Tuh bisa ndak. Kan ndak ngerti.
turis di Jalan Malioboro itu berdiri di tengah-tengah Oh. jalan itu. Hey sir, you don't erection on the street. Bingung deh. Erection on the street. Kok maksudnya aja ngadeg neng tengah jalan. Ternyata erection itu beda. Podo-podo ngadeg ini beda. Ternyata saya dijawel sama guide. Bukan erection mas, lah apa? Ya stand on the street. Loh lah, anu kan ya erection ini jarene aku. Guyu kan. Ternyata sama-sama berdirinya beda ya bahasanya. Nah itu untuk meningkatkan mutu tadi ya. Yo saya tuh angkringan di TVRI, saya tuh penjual angkringan kalau acara di TV angkringan kan dulu asalnya dari Klaten. Walaupun saya tuh penjual angkringan, adik saya itu di UGM, istri saya UPN, ponakan saya ada yang di ini UII, ada yang di dosen. Ya enggak, itu dodol angkring. Ya padha dodol angkringan. Lucu. Loh kemarin itu saya sama adik saya tuh geger, banyak bocor. Iya tambal kene ndi? Neng kono weh Mas, tak tambal kene kono nggone Samino tuh lho buka 24 jam. Tak marahi. Ojo jangan. Ojo ning Samino. Lah ngapa? Buka bane 24 jam. Loh, bukan berarti itu bukanya 24 jam. Lah ya kesuwen kowe. Semuanya tuh bisa jadi bahan. Bisa jadi bahan. Ke dokter juga gitu. Dok saya tuh waduh kalau siang tuh suka pusing, malam suka sakit perut, kalau pagi tuh wah saya suka ngliyer itu. Dokternya bilang gimana? Oh ya sudah kalau suka. Dokternya harus tak banting-banting. Suka tuh maksudnya saya menderita itu. Oh, tak kira suka. Kalau suka ya sudah dinikmati aja. Nikmati. Kemarin Pak Gerigo pernah ke dokter ya? Pernah. Jadi dokternya lara apa? Enggak sakit. Sing sakit Pak Gerigo apa dokternya? Jadi dokternya lara apa? Dokternya kira lara, sing lara ki aku. Lah yo, kamu kan ke rumah sakit. Iya. Ketemu dokternya. Iya, ketemu dokternya. Jarine dokternya lara apa? Sing lara ki dudu dokternya ning aku. Itu mbok sehari enggak bakal putus itu. Iya, mubeng terus ya. Heeh. Jadi dokternya kira lara. Baik, tadi Jo cukup membuat saya ketawa. Pertanyaan terakhir. Kalau suatu hari orang ingin mengenang Dalijo, ingin dikenang sebagai apa sih? Sampai nanti saya pengen dikenang ya Dalijo sebagai masyarakat yang pernah menghibur masyarakat. Masyarakat yang sering menghibur masyarakat. Ya, pernah hadir untuk menghibur masyarakat. Itu saja. Bagus. Saya masyarakat biasa dan menyatu dengan masyarakat yang pernah menghibur masyarakat gitu. Baik Pak Dalijo, terima kasih sekali sudah menghibur banyak orang. Semoga guyonan kita ini bisa dinikmati banyak orang. Amin. Saudaraku, hari ini saya belajar satu hal bahwa ternyata membuat orang tertawa itu bukan pekerjaan yang ringan. Kadang orang yang paling banyak membuat orang lain bahagia justru paling pandai menyimpan lelahnya sendiri. Pak Dalijo ini terima kasih sekali
hari ini sudah hadir. Saya pribadi belajar satu hal, ternyata bahwa membuat orang tertawa itu bukan pekerjaan ringan. Kadang orang hanya melihat lucunya saja, padahal di balik itu ada perjuangan, pengalaman hidup, bahkan mungkin luka yang tidak pernah diceritakan. Semoga Mas Dalijo sehat terus, panjang umur, Ya. dan tetap bisa menghibur masyarakat Indonesia khususnya Jogja. Ya. Kalau ingin lawaan lebih panjang lagi, langsung undang saja. Oke, untuk teman-teman yang menonton, kalau hari ini kalian tertawa, semoga itu juga menjadi pengingat bahwa hidup seberat apapun tetap perlu dijalani dengan senyum melalui Dalijo. Saya Gregor Julius, sampai ketemu di podcast berikutnya.